Sobat FKM, terutama teman-teman Unimus juga. Nah, kali ini dari BEM FKM, Departemen Kominfo mau ngadain podcast seru nih. Nah, sebelumnya aku mau nanya ini kabar teman-teman Sobat FKM dan teman-teman Unimus. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin, jaga kesehatan terus. Nah, ini kan katanya ada jargon nih dari BEM FKM sebelumnya. Aku mau tahu gimana sih jargonnya? Nanti Mas Rafa ikutin. Iya dong, ikut. Ini aku ajarin dulu. Bareng-bareng gitu. Iya, benar. Tuh, gimana ya? BEM FKM, keberlanjutan demi kebermanfaatan. Sekarang bareng-bareng. Iya, bareng-bareng benar ya. Yuk. Udah, bisa. Siap. BEM FKM, keberlanjutan demi kebermanfaatan. Keren. Nah, ini kan kita kedatangan narasumber nih, narasumber yang luar biasa sibuknya kan, masih menyempatkan waktu di sini nih. Sibuk banget. Makasih udah nyempetin ya kak. Makasih sama-sama. Ini kita kedatangan dari Departemen Sosmas ya, benar? Betul, sosial masyarakat. Betul. Masyarakat. Ya, nantinya kita bakal dengerin nih atau sharing-sharing santai tentang apa aja kegiatannya dan kesibukannya apa aja nih. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut ke narasumber yang keren ini, izin perkenalan dulu lah ya. Saya pakai selempang kayak gini kan, maksudnya siapa nih kan gitu ngomong banyak-banyak gini. Nah, izin perkenalan, nama saya Rafa Arya Putra Widodo. Ini akan mengatur jalannya podcast pada kali ini. Tetap semangat ya, semoga saya bisa membawa dengan lancar. Amin. Amin. Nah, di sini bakal sharing-sharing santai aja, nggak usah kaku-kaku. Saya nggak gitu. Nanti kan mestinya teman-teman pengen tahu lah sibuk apa sih ini Sosmas tuh. Apalagi datang ke sini pakai baju seragam nih ya. Beda kami. Beda kebanggaan kami. Iya. Keren. Nah, mungkin langsung masuk aja ya, santai aja. Mungkin ini perkenalan dulu dari jabatannya, terus departemennya mungkin lebih jelasnya gimana, terus perkenalan dirinya. Mulai aja. Jadi biasa yang cutting up. Siap. Halo teman-teman, kenalin aku Aziza dari staf Sosmas. Kebetulan aku semester 6. Halo semua, perkenalkan aku Reva Andrian, biasanya dipanggil Reva. Karena di BEM FKM ini for your information yang namanya Reva tuh banyak ya. Makanya kayak aku Cuma satu. nama panjang dan sering dipanggil tuh Reva Sosmas. Iya. Oh. Aku dari staff Sosmas dari semester 4. Sebelumnya kita kenalin teman-teman dari Sosmas kita kan. Iya betul, karena sebenarnya dari Sosmas tuh nggak cuma 2 orang ya, banyak dari kita. Ada 5. Kebetulan ketua departemen kita. Ya, berhalangan hadir ya. Jadi diwakilkan sama kita berdua. Untuk kepala departemen dari Sosmas itu namanya Desi Natalia Novel. Kebetulan satu kelas sama aku semester 6 juga. Dan teman-teman aku yang lainnya dari staff juga ada Putri Nilam sama Dita, itu juga dari semester 4 dan kita satu kelas. Jadi kayak yang semester 6 nih keren banget ya. Aku juga satu kelas sama teman-teman Sosmas lainnya. Berarti saling berkesinambungan gitu ya. Iya. Tuh, dan Mas Duta yang samping ini juga kebetulan sekelas sama aku, jadi kayak 4C ya. Iya, 4C. Dari 4C, sangat kebetulan ya. Nah, ini gimana nih? Hari ini apakah ada pekerjaan menyempatkan ke sini atau memang lagi kosong? Oke, dari aku ya. Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah ini lagi free ya, belum ada kesibukan. Tapi kemarin kita itu ya ada proper kan ya, proper donor darah itu seru banget, keren banget sumpah, banyak banget partisipasinya. Terus rame juga. Kita collab loh 3 ormawa, ya kan? Tuh, jadi ini kita tag tuh dari Sabtu dan donor darah kemarin kita tuh kebetulan di hari Kamis, jadi kayak baru fresh kemarin kita baru melakukan donor darah dan kita mengajak adik-adik ormawa kita, yaitu dari Himakesmas dan Himaraga dari FKM. Berarti itu kayak kereta gitu ya, jadi setelah acara 1, 2, 2, 3 itu langsung. Kebetulan kan juga di BEM itu mempunyai
banyak sekali proker, banyak sekali departemen juga. Jadi kita satu sama lain saling membantu, saling kayak kerjasama untuk menjalankan proker sih. Keren. Kalau kesibukan kamu gimana, Raf? Sebenarnya aku Iya. apa ya? Aku udah. Kebetulan hari ini dari rumah ya, Ya. kayak menyempatkan hadir. Dan kebetulan juga hari ini ada acara magang Exmud kita dari Eksekutif Muda BMFKM. Jadi kayak sekalian aja kayak melihat acara Exmud dan sekalian podcast hari itu sih. Mungkin kesibukan lainnya kuliah ya? Iya. Tapi kan nggak ada kan? Tidak ada. Aman-aman. Aman aja. Masuk selanjutnya ya, mungkin proker apa aja nih yang ada di dalam departemen sosmas? Sosial apa ya? Buat ya. Maaf. Sosmas ya, sosial masyarakat. Masyarakat. Oke, aku jelasin beberapa ya yang dari Sosmas itu. Kemarin kita bulan lalu itu, bulan lalu atau minggu depan Ya pokoknya awal bulan Mei ya, oh iya maaf awal bulan Mei. 4 Mei. Iya ada seceria itu kita itu datang ke panti asuhan buat ya kita berbagi kebahagiaan buat anak-anak panti asuhan gitu. Tapi di situ juga ada penyuluhan tentang kesehatan karena kan kita base-nya dari kesehatan nih. Ya. Jadi ada sedikit ilmu dan pengetahuan yang kita berikan di situ. Selanjutnya apa? Itu ceria. Kita tuh jadi di Sosmas Kabinet Ahli Desa ini punya 3 broker, yaitu yang tadi Mbak Ziza jelasin Ceria dan donor darah yang tadi sempat kita singgung juga, dan yang paling terakhir dan masih berjalan itu ada yang namanya Senin Peduli. Jadi kayak Senin Peduli itu dimana kita mengumpulkan uang untuk membantu teman-teman dari FKM sendiri, internal FKM untuk yang mungkin kesusahan. Jadi kita membantu selama, jadi kita 2 bulan ya Mbak Ziza? Iya. Setiap 2 minggu sekali itu kita menarik share poster dan dimana teman-teman juga menyumbangkan uangnya, dan kita juga FID mengajak dosen, jadi kayak bukan cuma mahasiswa untuk mahasiswa, tapi kita juga mengajak dosen untuk membantu mahasiswa. Keren. Tuh, dan itu masih berjalan. Masih ada kedepannya berarti ini masih sibuk banget nih. Nah berarti apa untuk prokernya sudah berjalan dan lancar, terus juga sudah keluar univ juga kan itu ke panti. Iya. Ya, keren banget. Selain membantu juga sharing ilmu ya, keren. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, first impression nih mungkin ke departemen departemennya gimana nih? Oh, jadi Deva dulu. jadi first impressionku kenapa milih Sosmas. Jadi kan waktu kita mendaftar Sosmas kan kita mendaftar BEM itu kan dikasih pilihan departemen apa tuh, ada 2. Pilihan pertama aku tuh Sosmas. Kenapa itu Sosmas? Nah karena aku mikir yang berkesinambungan, yang nyambung sama prodiku sekarang ya Sosmas, sosial masyarakat, kayak terjun ke masyarakat atau gimana. Dan Sosmas itu departemen yang waktu oprek awal tuh peminat paling banyak ya kan? Betul. Jadi aku senang waktu kayak diterima, Reva Sosmas nih, jadi kayak sesuai tujuanku. Ya, sesuai, ya. Dan mbak-mbaknya seru banget, kayak saling bantu, saling sharing, jadi tidak kayak serius harus kayak proker enggak, kita ada bercandanya juga di grup, jadi kayak seru abis. Oke, kalau dari aku sendiri karena ini udah 2 periode ya aku di Sosmas. Awalnya tuh emang tertariknya karena yaitu bidang Sosmas itu kan ke masyarakat gitu ya. Karena terus basicnya kita kan FKM itu kan harus bisa join ke masyarakatnya, harus bisa sosialnya tuh harus ada gitu kan. Nah jadi aku berlatih di situ. Terus untuk periode ini tuh kayak seru banget aja sih, kenal adik-adiknya, kayak ceria banget sumpah. Adik-adiknya tuh yang Exmudnya ini tuh ceria, terus ini ada yang udah join ini juga ceria banget. Mana kalau diajak diskusi tuh nyambung banget semua semua. Lebih ke malu-maluin sih. Enggak sih, enggak malu-maluin ya, ini kan banget adik-adiknya. Karena kalau diajak diskusi tuh kayak nyambung, terus nggak malu gitu ngeluarin pendapat. Kadang kan ada ya kalau bisa diajak kumpul itu nggak mau berpendapat, pendem gitu kan ya. Tapi kalau Sosmas tuh ya, kita menerima saran. Jadi jangan lupa join Sosmas. Betul. Join guys. Join guys. Berarti
di dalamnya tuh orang-orangnya yang humble, terus apa nggak sepanteng, apa beratnya kalau sepanteng gitu ya, kaku gitu kan ya. Jadi ya kayak lo saja udah enakin aja. Kayak teman tapi kayak inget ya itu masih cutting kita, jadi kayak ya, batasannya tuh asik. Ya keren. Nah untuk selanjutnya pengalaman yang paling berkesan nih untuk bagian departemen apalagi sosmas. Oke, dari aku dulu ya. Aku dulu ya. Pengalamannya tuh karena periode lalu aku pegang ini ya, proker bakery itu tuh sama kayak kita join ke panti asuhan gitu. Dulu aku ketua pelaksananya, jadi itu kayak seru banget sih, kayak kita jadi belajar bagaimana kita bekerja sama gitu kan sama orang yang di luar kampus gitu, karena kan kita harus kayak kita ke sana dulu, kita audiensi dulu ke sana, boleh nggak kita ngadain proker di situ gitu kan. Nah itu tuh kayak pengalaman baru sih, kita harus bisa ngomong sama orang gimana sopannya, gimana kita alurnya gimana gitu ya. Terus kalau di periode ini aku tuh sama Reva bukan proker yang sama kayak Senin Peduli. Itu tuh kayak sebenarnya banyak tantangan banget ya. Yang pertama itu kayak kita harus narik nih orang-orang buat ya sebenarnya empati gitu sama teman-teman kita yang kekurangan atau belum mampu atau masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dalam berkuliah gitu ya. Jadi tuh kita harus membantu sesama teman gitu. Terus sih sebenarnya nggak bisa sih, kita nggak prokernya nggak gede-gede amat ya, kita prokernya tuh seru-seruan aja sih sebenarnya, karena kita ngajak masyarakat, kita ngajak adik-adik kelas kita gitu. Kalau dari aku sendiri gimana? Kalau aku masih satu periode ya, jadi kayak mungkin pengalamannya aslinya banyak guys. Gak di sosmas, di keluarga BEM sendiri, di keluarga desa tuh banyak sekali pengalaman-pengalamannya, karena kebetulan setiap minggu tuh kita ada proker nih, jadi kayak ya setiap satu minggu pasti ketemu orang-orang ini gitu, jadi kayak punya pengalaman baru. Kalau di sosmas sendiri banyak sih pengalamannya. Betul yang disampaikan Mbak Ziza, dulu tuh jadi cerita aja nih ya. Waktu awal kita ketemu periode ini sama sosmas tuh ditawarin, kamu megang proker apa? Karena kan satu orang harus pegang satu proker nih guys. Nah aku tuh milih, Senin Peduli nih kayaknya gampang deh, gak harus melibatkan banyak orang. Dan ternyata dijalanin, Masya Allah, luar biasa banget. Kayak lebih challenging sih dari proker yang lainnya, karena kita harus melibatkan dosen, melibatkan kayak ada alur-alurnya. Jadi kayak panjang juga kan. Kalau proker yang lainnya kan yaudah satu hari selesai tuh, walaupun persiapannya mungkin lama, tapi kan satu hari selesai. Tapi kalau Senin Peduli ini kita harus dosen sini, jadi kayak itu pengalamanku sih seru. Maksudku kayak kita ketemu banyak orang. Aku juga gara-gara pegang proker Senin Peduli ini, aku jadi ketemu maksudnya soal ke Mbak Sayono masuk ruangannya. Kan mungkin semua orang belum tentu bisa ya ngobrol sama Mbak Sayono masuk ruangannya kan. Kayaknya belum tentu semua bisa, dan aku kayak seneng sih. Jadi kayak aku misalnya Pak Sayono ketemu pengalaman baru. Jadi udah ada apa, kalau orang-orang kan mungkin Pak Sayono itu nggak mungkin, berarti Tidak sih. sudah terbiasa ya, sudah bisa ngobrol, bisa lah dia ngobrol. Ya. Nah intinya kakak-kakak ini tuh sudah terbiasa dan nyaman sama proker dan kesehariannya gitu. Iya. Yang menurut orang-orang mungkin sibuk banget, mesti capek gitu. Nyatanya enggak nih, maksudnya nyaman aja, terus enjoy gitu. Soalnya mereka kakak-kakak ini menikmati hal itu dan menjadikan sebuah itu pengalaman yang baru dan buat kedepannya gitu, bermanfaat. Keren. Nah ini kan tadi kan sudah dijelasin kan prokernya gimana, terus kesibukannya gimana sih cara mengatur waktu buat organisasi BEM, kuliah, kan ada tugas juga kan, mesti kan ada tugasnya yang project apalagi praktikum gitu kan. Terus waktu sama yang di luar kuliah kayak waktu keluarga sama teman, yang pasti kan butuh kan waktu seperti itu. Iya kan? Gimana tuh cara ngaturnya? Kalau aku kaget sih, karena ternyata susah ya bagi waktu. Dan ngerasain ini semester 4 dari semester 3 sih yang kemarin, kayak semester 3 tuh masuk menurutku semester yang kayak challenging, tugas banyak banget, terus praktikum, laprak dan lain-lain. Terus
semakin tinggi semester kan semakin banyak tugasnya dan bermacam-macam. Cara membaginya waktu sih aslinya tergantung skala prioritas kalian sih. Jadi kayak pintar bagi waktu. Kalau kalian sudah terjun ke BEM misalnya, berarti kan itu tanggung jawab yang kita ambil. Berarti kan kita harus melaksanakan. Jangan lupa kuliahnya. Itu tetap nomor pertama itu kuliah. Jadi kita Senin sampai Jumat kuliah, kita laksanain tugasnya atau apanya. Tapi tidak lupa Sabtu Minggu itu ya tetap prokeran. Kalau bagi waktu udah kayak tugas kuliah ya selesai harus selesai, tugas panitia, tugas organisasi ya selesai semuanya tuh punya skala prioritasnya sendiri. Kan juga ada juga yang namanya deadline. Jadi kita harus punya nih, kalau aku punya nih note kayak tugasku ini deadline-nya ini, tugas kepanitiaanku ini ada deadline-nya. Jadi kayak misalnya atur waktu. Kalau dibilang capek ya capek, tapi namanya tanggung jawab ya kita harus laksanakan kan. Oke, kalau dari aku sendiri bener sih, kita tuh ada punya skala prioritas itu yang disampaikan sama Eva. Di sini tuh yang pertama pasti kita kan niat awalnya kuliah ya, kita di organisasi, join organisasi kan kita menambah pengalaman aja gitu kan, menambah ilmu, pengalaman, relasi gitu kan. Jadi yang pertama tetap harus kuliahnya dulu, tugas-tugas kuliah. Nanti di samping itu kan pasti akan ada rapat-rapat yang ada prokeran gitu. Nah itu kan kita rapatnya nggak akan pernah sampai yang malam banget, itu nggak pernah, karena kita juga tahu kita mahasiswa, kita masih punya banyak tugas. Jadi dari BEM itu juga kita punya batasan untuk rapat itu paling malam ya, paling mentok itu sampai jam 10. Jadi setelah itu kita pulang, kita bisa istirahat, mungkin kalau masih ada tugas kita bisa menyelesaikan tugasnya. Terus kalau untuk keluarga gitu ya kan nggak mungkin ya setiap hari program ya kan. Paling kan kalau dari BEM itu di weekend, dan itu nggak setiap weekend, kadang tuh ada jedanya gitu, karena kan kalau misal di tiap weekend ada proker kan pasti anggota juga bosen ya, kenapa sih tiap weekend ada proker gitu kan ya. Itu jadi nggak, kita udah ada kalender untuk ngeplotin gitu kan, ini kegiatannya apa aja di minggu ini gitu. Jadi pasti masih ada waktu buat keluarganya, mungkin meeting, liburan itu masih ada, santai aja. Dan di izin namanya. Dan di BEM itu juga tidak seketat itu. Kalau misal kamu udah punya planning, minggu ini ternyata ada acara keluarga yang tidak bisa diganggu atau digeser, yang penting tuh komunikasi izin ke ketuanya kayak, Mas, Mbak, aku ternyata punya acara lain nih, dan mereka pasti mengizinkan. Iya, pasti mengizinkan. Betul. Yang penting tuh izinnya jelas, Jelas. ada komunikasi ya, walaupun kita nggak sama langsung ke BBH-nya, mungkin izin aja dulu ke adiknya gitu kan. Jadi nanti kalau misal ditanyain kemana anaknya, jadi kita punya alasan ini ada kegiatan ini gitu. Dan kita nggak pernah marah-marah kalau misal komunikasinya jelas. Yang penting tuh ada izinnya yang jelas kemana gitu kan, karena kan kita kan juga punya tanggung jawab ya menjaga anggota-anggotanya kita. Intinya prioritaskan apa yang utama dulu, terus utamakan kuliah, terus kan karena sudah gede kan pasti tahu apa hal yang lebih penting, dan jangan sampai lepas tanggung jawab gitu ya. Juga ini BEM nggak terlalu menekan ya, maksudnya sudah memberikan keleluasaan, juga tidak kaku kan. Jadi ini memberikan untuk waktu rehat. Nah selanjutnya, harapan apa nih untuk BEM dari Departemen SOS Mas ini? Apa harapannya? Ini basisnya yang katanya kayak mau menghitung hari untuk games. Wah. Ya biar gantian ya, karena udah 2 periode gitu, nanti adanya bosen liatnya UKT-nya itu aja gitu ya, biar ada regenerasi gitu. Untuk harapannya buat FKM itu ya semakin sukses, semakin maju, dijaga kebersamaannya, karena kan dari periode-periode sebelumnya itu nitip lah BMFKM gitu ya, karena kita udah sejauh ini membangun BMFKM, membawa nama baik BMFKM di mana-mana gitu ya. Jadi tolong dijaga gitu. Terus jangan sampai kalau misal ada masalah sama anggota lain dibawa-bawa sampai kemana-mana, ya diselesaikan di hari itu juga. Terus
jangan sampai karena kalian join BMFKM kalian jadi kuliahnya berantakan, itu jangan sampai ya. Kita tuh dari BMFKM itu berharap kalian kuliahnya tetap sukses, terus kalian juga dapat ilmu pengalaman dari BMFKM semakin maju. Dari Viva gimana? Sedih sih jujur karena kayak cutting berdua ya berarti Ya. modemis. Sedih kan? Sedih kan Mbak? Sedih. Karena kayak kita kan periode ini kan kayak apa-apa kayak masih dibantu, masih Mbak ini gimana ya, Mas ini gimana ya. Sedih sih karena modemis, tapi ya mau bagaimana lagi, karena kan juga ntar juga ada waktunya dari angkatanku 23 juga demis juga. Selalu ingat pesan-pesan dari Mbak Mas semua kalau harus tetap menjaga BMFKM, manfaatnya juga harus lebih banyak, dan itu pelajarannya harus kita ambil yang baik dan kita menjalankan proker-proker. Pokoknya semangat. Ya. Jadi sedih ya, memang pasti ada pertemuan, ada perpisahan ya, gitu juga pasti ada regenerasi juga kedepannya, biar apa tidak mati ya di BEM ini. Nanti ada adik-adik yang terus melanjutkan semangat juang dan semangat apa kebersamaan ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik, bisa apa meneruskan semangat para kakak-kakak sebelumnya ini. Nah, ini kan sudah masuk penghujung acara kan, nggak terasa nih ya guys. Gak kerasa ya. 1 jam kayaknya. Iya, baru aja. Saya kayak baru aja ya. Baru aja. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja sih. Tuh. Nah, sebelum ditutupkan mungkin ada closing statement dari kakak-kakak. Dari Reva aja ya, karena kan Reva mau ngelanjutin periode depan nih. Closing statementnya benar buat sosmas, buat BMKM. Aku pikir dulu. Tadi kasih efek ya, yang puter gitu. Mungkin harapan closing statement buat sosmas. Ya, boleh. Semoga nanti di periodeku dan periode adik-adiknya tetap bisa menjalankan sosmas sesuai dari kakak-kakaknya. Manfaatnya masih sama. Apa ya Mbak? Pokoknya sosmas makin keren deh. Betul. Kalau buat BMKM, Semoga BMFKM tambah maju dan tambah sukses. Kita mau ngomong apa nih? Bingung. Pokoknya tambah keren buat semuanya. oke, kalau dari aku closing statementnya jangan lupa join BMKM atau harus bisa sosmas gak sih? Kayaknya seru banget tahu sosmas aku yang mau demis tuh kayak sedih aja ninggalin sosmas. Karena tuh orang-orangnya seru banget di grup tuh, nggak spam kayak membahas proker, terus enggak, kita bercanda juga tahu kayak Es krim. nah, kita tuh bercanda es krim aja dibercandain gitu loh, jadi seru banget kayak. Iya, nanti tuh kalau misal udah demis kita kan itu sih akan jarang komunikasi ya, aku udah sibuk ada magang, KKN dan sebagainya, terus kan kita nggak bisa ketemu lagi. Mungkin beberapa di proker dari kalian bisa menghubungi, tapi kan nggak seintens sekarang gitu loh, jadi kayak ada sedih juga sih harus tinggal di sosmas gitu. Waktu join kan bahagia banget ketemu adik-adiknya. Sekarang udah Harapannya apa nih Mbak Zen buat periode ke depan? harapannya kalian tetap jaga semangat kebersamaan, terus kalian harus tetap jaga kesehatan, terus prioritaskan kuliahnya, jangan cuma prokernya harus selesai nih gitu, tapi tetap kuliahnya harus diprioritaskan. Buat BMFKM? Buat BMKM, I love you. Karena ini rumah. Iya, kayak ini tuh beneran rumah gitu loh, karena kayak kita tuh seru aja gitu kalau kalau ketemu rapat tapi kayak disampaikan ya kayak saling nyapa gitu, gak ada kayak gap antara cutting sama adik kelas gitu tuh, gak ada yang sampai segitunya gitu. Kita tuh kalau lagi ketemu tuh kayak temen biasa aja gitu, ada yang sampai pertemuan. Seru banget, seru banget. Jangan lupa join BMFKM. Join guys, join. Dan itu ya pesan-pesannya dan closing statementnya sudah disampaikan. Melihat dari pesan-pesannya, saya terasa ya Pak,
kesedihannya, terus rasa enggan untuk pergi. Ya saya paham rasanya sudah nyaman sama sebuah organisasi, sebuah tempat yang itu ya mungkin mungkin buat orang-orang yang belum pernah masuklah biar tahu paham rasanya gimana, kebersamaannya gimana, terus intinya intinya senyaman itulah gitu. Buat nanti regenerasi pun pasti sulit memutuskan. Ya namanya pertemuan pasti ada perpisahan juga itu. Tuh, tapi kan gak boleh sedih. Iya, Karena di seneng. kampus kan masih bertemu. Iya. Tapi mungkin beda aja waktunya. Ya sesering dulu ketemunya. Betul. Ya terasa ya teman-teman dan sobat FKM, ini sudah berakhir sesi acara podcast kali ini dengan saya dan teman-teman Sosmas. Seru gak nih? Seru dong. Seru banget. Jadi lebih tahu tentang prokernya, kesehariannya, terus cara mengatur waktunya. Mungkin teman-teman bisa terapin nih saran-saran atau yang tadi sudah disampaikan, kayak ngasih note, catatan, biar nggak lupa, biar nggak ketinggalan. Nah, aku mau terima kasih nih pada kakak-kakak Sosmas yang sudah meluangkan waktu datang ke podcast kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Terus di waktu yang sibuk-sibuknya ini, kemarin habis donor darah ya kan, terus podcast sebelumnya juga, terus sekarang ada podcast lagi, keren banget. Departemen Sosmas kali ini semoga bermanfaat. Kakak-kakak ini bisa melanjutkan prokernya lancar, juga bisa bermanfaat lagi ke depannya untuk kakak yang mau lulus nih beratnya. Lulus dari BEM ya. Iya kan, beratnya gitu. Nah, apa cita-citanya semoga tercapai, ketika dia bisa meneruskan semangatnya. Nah, nanti untuk ke regenerasi selanjutnya bisa membimbing para expert-expertnya mungkin kayak Kak Reva ini. Ya Tak kak. terasa. Terasa udah 2 periode. Iya. Jadi kalau yang join BEM tuh jadi lulusnya nggak FKM doang, SKM. Jadi lulus SKM sama lulus BEM. Iya. Tuh, teman-teman, ayo join biar tahu rasanya gimana. Nah, tadi kan udah bincang-bincang nih sama Kak siapa? Kak Reva, terus Kak Aziza dari Departemen Sosmas. Mas. Maaf. Masnya ngantuk ini. Nah, saya mungkin sudah masuk di akhir, mungkin saya Rafa Arya Putra Widodo mohon undur diri, dan juga untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini mungkin kita jargon lagi nih. Iya, jargon lagi ya. Sebagai penutupnya ini ya. Biar semangat. Biar semangat lagi. Ya sedih, jangan ngantuk dan Betul. berselah. Tuh doanya kayak BEM FKM. Keberlanjutan demi kebermanfaatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.